Oke, kita mulai perkuliahan keempat manajemen redaksi ini, yaitu materinya menyangkut manajemen redaksi radio. Manajemen redaksi radio yang kemarin, perusahaan pers, pengertian manajemen redaksi media cetak, televisi, dan yang keempat kita masuk kepada manajemen redaksi radio. Nah, bisa terlihat PowerPoint Bapak nih? Bisa, Pak. Nah, bisa. Bisa, Pak. Bisa kan? Nah, jadi ini salah satu contoh di studio radio nih di Bandar Lampung ini. Nah, kalian bisa saksikan mic-nya berseliweran tuh di depan. Kayak gitulah kondisinya, mic-nya itu yang mahal. Dan di sebelah sini nih ada yang bagian ya pengontrol audionya lah ini kan. Nah, ini mungkin pihak yang diwawancara. Nah, pejabat mungkin, yang pejabat datang nih tengoklah bawa buku dia kan. Ya mau menjawab sesuatu tentu harus ada bahan. Nah, ini mungkin adalah pihak radio yang mau mewawancarai pejabat. Jadi seperti inilah suasana salah satu ruang studio untuk radio. Jadi banyak sekali radio-radio yang bermunculan dengan membawa konsep sebagai radio berita yang nyatanya seiring berjalannya waktu, konsep tersebut makin bergeser menjadi tidak konsisten dengan konsep yang semula diusung. Dan image yang semula dibawa semakin jauh dari konsep sebagai radio berita. Radio berita itu kalian tahu maksudnya, radio yang menyampaikan berita-berita. Iya, Pak. Radio yang memiliki kredibilitas adalah radio yang dapat menyiarkan berita dengan cepat dan memiliki jangkauan yang luas. Jadi pengelolaan yang baik tentunya tidak terlepas dari aspek manajemen yang ada dalam radio tersebut. Karena melalui manajemen seluruh aktivitas yang dilakukan akan menjadi lebih sistemis dan terukur. Jadi manajemen selalu menjadi landasan utama dalam mengatur fungsi kerja masing-masing bidang yang ada dalam lembaga radio. Nah, jadi perencanaan dulu. Nah, jadi selain radio berita, kan juga ada yang kontennya musik-musik. Iya, Pak. Yang paling perlu pertama itu adalah perencanaan. Berkaitan dengan pemberitaan yang kali ini radio berita nih yang melihat perkembangan isu-isu yang ada berdasarkan pada kalender kejadian tahunan, membahas penetapan anggaran dan adanya kebijakan dari redaksi yang dapat mempengaruhi dalam pembentukan pola berita yang dikemas. Kemudian tadi perencanaan, sekarang pengorganisasiannya. Pengorganisasian itu guna tercapainya efektivitas dan efisien kerja organisasi di mana dilakukan identifikasi dan klarifikasi kegiatan yang diperlukan, pengelompokan aktivitas menurut SDM, juga adanya koordinator antar personil. Kemudian actuating, pelaksananya tidak terlepas dari peran seorang pemimpin, dalam hal ini peran utama redaksi dalam proses pengarahan, membimbing SDM yang dimiliki agar menjadi lebih proaktif, progresif, dan kreatif, sehingga dapat bekerja penuh dengan kesadaran rasa tanggung jawab. Jadi kemudian kontrol, memonitoring kegiatan operasional radio agar dapat menjalankan kinerja secara terstruktur. Untuk pengawasan redaksi itu sendiri dilakukan oleh atasan secara langsung, dalam hal ini monitoring oleh general manager yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keberlangsungan seluruh kegiatan di dalam lembaga radio. Ini contohnya ini radio RRI nih. Nah, RRI. Jadi kalau RRI ini kan milik negara, kalian tengok gedungnya bagus kan? Kemudian ini jumlah izin data stasiun radio, jumlah izin stasiun radio menurut provinsi, ini data tahun 2007 yang ada dari Kominfo. Kalau sekarang mungkin sudah bertambah lagi. Jadi untuk di Riau
ada 16.214. 14. Izin stasiun radio menurut provinsinya. Jadi jumlah totalnya seluruh Indonesia itu 454.810. Jadi stasiun tertinggi itu Jawa Barat, stasiun terendah itu di Maluku Utara. Jadi di Jawa Barat ini ada berapa nih? 60.000 kan? Jadi Iya, Pak. di Jawa Barat sepertinya masyarakatnya suka sekali mendengar radio ini. Kemudian di Maluku, mana Maluku Utara? Ini cuman 1.505 cuman. Ini yang paling tinggi di Jawa Barat, yang paling rendah di Maluku. Seperti Iya, itu. Pak. Jadi ini pemetaan oleh Kominfo ini data stasiun radio. Bapak ambil dari data Kominfo tahun 2017. Jadi bagaimana struktur organisasi umum untuk radio itu? Ya sederhana saja. Ini ownernya. Ya. Di radio itu ada pemiliknya. Pemodalnya lah, pemilik lah kan, pemodal. Jadi pemilik itu biasanya menunjuk seorang general manager. Jadi orang-orang yang punya duit itu, ya kamu saya tunjuk jadi manajer radio ya. Jadi manajer radio itulah yang akan mengkoordinir semuanya, mulai dari teknisi, program direktur programnya, marketing manajernya. Jadi ya minimal seperti ini, 3 ada teknisi. Mengapa perlu teknisi? Kalau radio itu kan ya ini menyangkut frekuensi. Kalau orang yang tak tahu tentang frekuensi dan lain-lain tentu akan sulit untuk siaran. Bagaimana suara bunyi yang bagus, maka perlu teknisi. Program direkturnya ya ini operator dan anchor, sama kayak di televisi. Kalau yang sini ada PR-nya, ini ada salesnya kalau marketing. Jadi kalau di dalam di bawah program direktur ini ada sini production manager, ada stafnya lagi. Sini ada musik director. Jadi kalau radio itu ini khusus berita nih kan, berita-berita ini news director ini script writer nih yang menulis beritanya. Di sinilah bagian direktur news ini news berita. Jadi kalau radio itu kan ada berita, ada musik. Jadi kalau bisa orang yang berada di news director ini ya memang jurnalis ini, orang komunikasi, jurnalis. Jadi dia tahu perkembangan berita. Terkadang sekarang radio-radio dia banyak membuka media cyber untuk bahan beritanya. Habis itu diselinginya dengan musik. Maksudnya seperti ini. Terkadang kan keterbatasan radio, mereka tidak memiliki jurnalis di lapangan. Makanya dia cuma tinggal searching, tengok di online, tengok di cyber. Nanti dibuka mana berita yang menarik, mamanya. Nanti dibacanya, dikutip dari rioterkini.com, mamanya. Dikutip dari ini, RRI pun kadang gitu. Seperti itu. Terkadang karena cyber ini lebih cepat kadang kan. Kemudian ada musik director ini. Jadi kalau kita bagian direktur musik ini, ya kita memang ibaratnya orang yang hobi musik lah. Jangan ditaruh pula yang menduduki jabatan musik direktur ini orang yang tidak tahu musik, tidak pandai menyanyi. Itu nanti dia nggak tahu mana lagu yang digemari anak muda, mana lagu nostalgia yang disukai orang tua-tua, mana lagu daerah yang disukai oleh disesuaikanlah dengan umpamanya kita di Rokan Hilir. Ini contoh nih kan. Bapak kemarin pernah mencoba di dalam mobil Bapak putar radio, itu sangat banyak sekali rembesan siaran dari Malaysia. Cuman ya dari Indonesia ini cuman ada di Panusantara. Kalian bisa coba-coba tuh kalau di mobil. Pergilah jalan di pinggir laut itu. Kalau di kota tuh agak tertutup karena banyak ruko. Pinggir laut itulah sangat banyak itu rembesan siaran Malaysia. Jadi
apakah ini akan kita biarkan? Nah, mudah-mudahan nanti dengan lahirnya sarjana-sarjana komunikasi dari Stay Arido akan termotivasi membuat radio umpamanya. Umpamanya Riki Amin. di Sungai Bakau, Reski sama Tantri, radio Reski Gustina, radio Riki Dermawan, radio Tantri Mahesti. Umpamanya. Kan nanti Bapak udah tua dengar, oh ini siaran radio mahasiswa saya nih, gara-gara dulu Bapak ajarin manajemen redaksi radio, maka dia termotivasi buat radio. Jadi kalian jangan berpikir setelah kita di komunikasi ini kita akan terbatas peluang-peluang, lebar peluang kalian di komunikasi ini. Ini salah satu. Ini salah satu peluang bisnis yang bisa kalian tangkap. Karena Bapak bukan meragukan. Kalau setahu Bapak itu nelayan-nelayan kita di Rokan Hilir itu, mungkin Riki tahu, orang Sinaboy, orang Sungai Bakau itu, dia melaut dengan radio kan, Ki? Riki? Suara Iya. Riki? Hah? Iya, Pak. Iya. Iya kan? Nah, siarannya Ya, diputar. Siarannya kalau diputar. pas malam. Hah? Siaran diputar kalau sekarang paling Dipa itulah, Pak. Yang punya Bang Ricky Boim itu. Nah, kalau nelayan itu banyak juga mutar radio Malaysia kan? Iya, iya, Pak. Ya, Malaysia. Kadang melalui handphone juga, Pak, bisa. Dari handphone ya. Jadi radio-radio Malaysia sekarang banyak diputar kan? Iya, Pak. Karena Bapak sendiri pernah menaiki kapal kayu ke Sungai Daun kalau tidak salah, pas ada acara. Setelah itu yang punya kapal kayu itu standby menunggu di dermaga kecil itu, sambil dia menunggu mereka mutar radio. Ya Bapak dengar siarannya ya siaran Malaysia kan, lagu-lagu Malaysia. Iya. Ya mungkin orang Rohil ini, nelayan kita yang berada di perbatasan ini lebih hafal lagu kebangsaan Malaysia mungkin. Iya, iya. Ini ancaman untuk NKRI. Makanya orang-orang seperti kalian, kalau bisa begini, Riki. Iya, Pak. Sama Tantri sama Reski Gustina itu setiap tahun ada tuh lomba itulah film pendek 15 menit, ada menyangkut siaran inilah, literasi media gitu kan. Kemudian perlu juga kalian buat semacam film yang skenarionya seperti ini. Umpamanya kita seorang anak muda yang tidak terima gitu, negara kita ini merembes siaran asing yang sangat banyak gitu kan. Jadi seperti apa kita harus bertindak. Kalian harus membuat gerakan-gerakan seperti demonstrasi. Film ini umpama contohnya nih. Jadi anak muda bangkit melawan itu dan akhirnya kalian gotong royong membuat radio gitu. Berdirilah sebuah radio. Itu salah satu contoh. Itu kemarin sudah dibuat dan yang menang orang mana ya? Kabupaten juga yang menang tuh. Yang nomor satunya. Hadiahnya 50 juta lagi. Itu lombanya itu se-Indonesia itu tuh provinsi kita, Pak. Se-Indonesia. Jadi film pendek aja. Nanti kalian kan udah pandai buat film edit video, udah pandai. Tapi menyangkut tentang ini penyiaran. Nah, salah satu bahan yang bisa dibuat itu ya tentang rembesan siaran itu. Jadi banyak sekali rembesan siaran di tempat kita yang anak muda yang punya talenta atau yang punya rasa nasionalisme tinggi tidak terima itu gitu. Nah, perlu dibuat itu. Ya maksudnya begini, untuk biasanya setiap tahun ada, jadi bersiap-siap sajalah menyangkut siaran ini. Ada tuh nanti filmnya dilombakan setiap tahun. Nah, setiap tahun tuh. Jadi secara nasional Komisi Penyiaran itu, KPI namanya, Komisi Penyiaran Indonesia itu, kemarin dia karena situasi pandemi dia buat itu acaranya secara virtual. Dan yang menang itu ditelepon gitu. Oke? Jadi orang musik, orang yang di direktur musik harus tahu musik.
Kemudian juga ada seperti ini. Station manager. Sini ada sekretaris. Sini ada koordinator bidang penyiaran, tim produksi. Nah, di sini koordinator bidang peliputan. Nah, ada di sini reporter sama koresponden kan? Ini tidak nampak garisnya karena hitam nih. Nah, ini ada garisnya. Ini koordinator bidang penyiaran. Nah, ini tim produksi. Jadi ini juga bisa seperti ini struktur organisasi itu radio sederhana, lebih sederhana. Mungkin kalau radio-radio yang ownernya kita umpamanya di Sungai Bakau mau didirikan, kita bisa tengok ketersediaan frekuensi dulu. Frekuensinya tersedia tak di sana. Ya kalau tidak salah waktu tahun 2016 itu untuk di sekitar Rohil ini disediakan 6 frekuensi. 7 frekuensi di ujung Tanjung, Bagan Batu dan Bagan Api. Nah, jadi kita tidak sembarangan juga mendirikan radio itu, ada pembatasan frekuensi. Jadi kalau memang radio yang telah berdiri dapat frekuensi itu sangat beruntung. Karena tidak semua frekuensi itu bisa. Dan kalau memang frekuensi itu kalau tidak diatur, umpamanya frekuensi kita sama dengan radio tetangga, sama persis saja, itu siaran mana yang mau kita terima kan? Dia akan beradu-radu. Itu tidak efektif. Kemudian juga sini kalau dalam radio itu ada orang GM-nya, kalau radio yang agak-agak besar ada GM-nya, General Manager radionya. Ya, memimpin, mengelola, dan mengkoordinasikan semua hal yang berkaitan dengan jalannya roda perusahaan. Ini umpamanya radio sudah besar. Adapun tanggung jawab GM ini diantaranya memimpin perusahaan dan menjadi motivator bagi karyawannya. Jadi kalau kita manalah tahu kita jadi pemimpin radio nanti GM radio ya kita harus jadi motivator bagi karyawan. Jadi mengelola operasional harian perusahaan, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi, dan menganalisis semua aktivitas bisnis perusahaan. Mengelola perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Kemudian merencanakan, mengelola, dan mengawasi proses penganggaran di perusahaan. Mengontrol kebijakan perusahaan agar dapat dengan maksimal. Melakukan strategi perusahaan efektif dan optimal. Jadi mengelola anggaran keuangan, membuat kebijakan, standar perusahaan, kemudian mengeksekusi rencana strategi perusahaan jangka menengah dan jangka panjang untuk kemajuan perusahaan. Jadi, kemudian ada marketing manager radio. Kalau kita jadi marketingnya ya bersama divisi produksi yang menyusun rencana atau konsep dan strategi pemasaran tahunan, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan rencana pemasaran, pengawasan terhadap pelaksanaan konsep administrasi marketing tahunan, dia terus mempromosikan dan mempresentasikan konsep atau produk program radio kepada klien atau pihak-pihak yang dipandang potensial. Jadi seperti ini, yang dipandang potensial itu biasanya, ini contoh ya, Dinas Kesehatan itu baik provinsi maupun kabupaten, mereka sangat perlu sosialisasi di radio. Itu salah satu klien itu, klien namanya. Klien radio itu seperti Dinas Kesehatan. Karena mereka memiliki dana untuk sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat umpamanya menerapkan protokol kesehatan, agar masyarakat umpamanya membersihkan lingkungan, agar berobat ke puskesmas, pakai obat. Pokok banyak program itu ada setiap. Jadi marketing manager ini kalau kita jadi marketing manager radio ya kita harus yakinkan dinas itu. Bu, Pak, radio kami ini jangkauannya siarannya sampai ke sana. Jadi pendengarnya ramai. Oh iya, kata pihak dinas ya, kalau memang yakin, maka kita akan dapat iklan dari pihak-pihak yang diperpandang potensial. Kemudian melakukan koordinasi dengan program desainer, khususnya dalam penjualan program produk atau hal lain yang diinginkan klien atau pihak luar. Kemudian melakukan survei pendengar dan pelanggan terhadap aktivitas dan efisiensi target radio. Nah, ini perlu dilakukan. Jangan kita menganggap radio kita telah menjangkau sampai ke Sinaboy, menjangkau sampai ke ujung Tanjung, sementara kita tak pernah coba.
Iya, iya. Maksudnya harus kita tes dulu. Kita bawa mobil, sampai enggak radio kita nih ke Sinabo ya? Oh, sampai rupanya ajar nih. Nah, berarti itu kita bisa jual. Kemudian sehingga kita di warung. Ada enggak warung itu memutar radio? Atau kita harus survei nelayan-nelayan. Ada enggak mereka mendengar radio kita? Pergi kita ke pelosok-pelosok, ke kebun-kebun. Nah, karena kalau radio ini efektifnya gitu. Di kebun-kebun itu, kalau mereka tidak punya Berarti parabola, radio inilah salah satu teman di dalam kebun yang gelap gulita itu. Pakai baterai kan? Nah, dapatlah hiburan menjelang tidur. Kalau karena suntuk juga kan? Ini radio ini untuk kawasan pesisir seperti ini sangat potensial nih. Karena dia sederhana. Dan kalau kita mengandalkan radio secara digital atau melalui internet, terkadang orang tidak memiliki paket data. Tapi kalau konsepnya radio masih mau ke frekuensi, memang banyak tuh orang mendengar. Masih banyak orang mendengar radio lagi. Jadi survei perlu bagi kalau kita menjadi marketing manager radio. Jadi dengan survei itu kita akan bisa tahu sampai kemana jangkauan siaran kita, siapa pendengar kita. Jangan-jangan tak ada orang yang dengar, kan gitu. Tapi nggak mungkin lah, tetap ada lah yang dengar. Malam-malam. berarti ini apa Pak ya? Apa namanya? Kalau misalnya kita kunjungan misalnya ke Sinaboy, kunjungan ke nelayan. Jadi ini menjadi apa namanya Pak? Sebagai tantangan juga bagi penyiar gitu Pak ya. Nanti dibahasnya nanti ada isu daerah nanti masuk ke daerah ujung Tanjung gitu Pak ya. Iya, jadi survei ini namanya survei pendengar Jadi dan nyambung. pelanggan. Oke? Biar nyambung gitu Pak ya. Ya. Jadi biar efektif dan efisien target radio itu. Jadi kalau umpamanya ini contoh ya. Ini contoh yang mungkin ini bukan Bapak menyinggung masalah suku. Di Roheli ini kan banyak juga kita suku Batak. Jadi apa salahnya radio itu menyiapkan umpamanya 1 jam lagu-lagu Batak, itu contoh ya. Contoh. Itu pasti ditunggu oleh orang Batak. Ini kita bukan menyebut suku, ini tidak ada maksud Bapak menyinggung suku agama. Dan karena ini sejumlah radio, Bapak tengok melakukan itu di kota pun seperti itu. Umpamanya di sini kan juga banyak kita orang Tionghoa. Ya sekali-sekali putarlah program Tionghoa. Tapi usahakan penyiarnya memang orang Tionghoa yang bisa berbahasa Tionghoa. Kemudian yang lagu-lagu Batak tadi ya kita harus cari penyiar yang memang orang Batak yang nanti buka telepon interaktif jadi mau dia gitu. Nah, jadi pakai bahasa Batak. Nyambung dia Pak ya. Nyambung. Nanti radio kita itu akan ditunggu oleh banyak pendengar. Nah, itu salah satu survei itu. Itu kerjaan marketing manager. Jadi kalau radio itu pendengarnya sedikit berarti marketing manajernya kurang bergerak. Jadi kita bertanya dulu apakah radio yang sudah ada telah melakukan itu ya. Mudah-mudahan sudah. Tapi ini materi kuliah kita bukan bermaksud menyinggung radio, tapi ini adalah untuk materi kuliah. Kemudian mempromosikan dan menjual produk dia dalam bentuk iklan. Jadi radio pun juga perlu iklan. Jadi insert dan lain-lainnya itu jangan disangka karena kita radio kita nggak perlu mengiklankan, perlu juga diiklankan. Jadi kalau perlu kita udah siaran itu, kita tetap sebutkan kita itu adalah radio A, frekuensi B, ya, frekuensi sekian gitu. Itu namanya kita juga beriklan. Ya kalau memang bisa beriklan di tempat lain, di media massa atau di media sosial, maksudnya begini, di media cetak, kan sekali-sekali kita nggak apa-apa. Radio A, frekuensi sekian, nggak apa-apa. Atau pasang banner, spanduk, seperti itu, biar orang lebih kenal kan. Nah, tapi sekarang apakah pihak radio melakukan itu ya? Inilah gunanya manajemen redaksi itu. Kemudian menyusun dan memeriksa data iklan, khususnya data siar iklan yang menyangkut jam-jam tayang iklan. Jadi marketing manager radio ini memang berat juga tugasnya. Umpamanya kita sudah dapat iklan. Umpamanya dinas kesehatan. Nah, dalam perjanjian kita 1 hari 7 spot.
7 spot penyiaran ini. Nah, permintaannya jam-jam berapa saja. Ya gitu itu kita atur. Nah, itu marketing manager. Nanti bilangkan kepada penyiar, nanti jam 8 pas iklan ini ya. Jam sekian karena perjanjian dengan pemasang iklan kan umpamanya 7 spot. Jam-jam berapa saja dia mau kan? Kita harus ikuti seleranya. Kalau memang umpamanya orang suka mendengar radio malam, dia minta malam saja 7-7-nya ya kita atur malam itu. Seperti itu. Jadi jangan heran kadang pengiklan itu dia tak mau terkadang masang iklan pada jam-jam tertentu orang tengah malam sampai subuh kan orang tidur tuh. Ada biasanya tak mau tuh jam segitu. Karena orang udah pada tidur kan. Tapi kalau jam-jam habis maghrib mau jam 9 itu kalau orang-orang nggak ada hiburan lain memang radio yang mereka dengar ya mereka suka tuh mendengar dia pengiklan pun akhirnya pesan-pesan yang disampaikan iklan itu sampai ke masyarakat. Kemudian mengawasi dan melaporkan kepada sekretaris dan keuangan batas awal dan akhir penayangan. Jadi merencanakan dan mengatur penayangan jingle itu namanya ada produk jingle namanya jingle itu iklan-iklan audionya itu beberapa menit 1 menit lebih mungkin. Adlib, spot, dan bentuk-bentuk materi iklan lainnya menyesuaikan dengan program rutin atau harian. Ini sesuai keinginan pengiklan ini. Ini makanya bagian marketing manager ini ya memang harus pandai membuat jingle-jingle. Jingle itu maksudnya terkadang kan di radio itu perlu juga kreatif orangnya. Jangan musik-musik jinglenya itu gitu terus. Kadang orang bosan juga kan. Tapi kalau kita kreatif, sekali-sekali berubah lah. Gitu. Kalau musim TikTok orang ya kita mainkan kayak TikTok. Ngikut ke perkembangan lah. Jadi apalagi yang musiknya tren gitu ya kita main-mainkan yang itu jingle-jingle radio kita. Lagi orang ngetren. Kalau sekarang umpamanya orang lagi ngetren pola-pola wawancara gitu. Kita mainkan juga wawancara pejabat. Dan udah sering juga itu dibuat. Kemudian menerima tugas lain memberikan atasan menyangkut media audio. Nah, itu yang tadi. Kemudian program manajer atau kepala siaran radio. Ini biasanya kalau kepala siaran ini memang orang yang sudah berkecimpung lama di radio biasanya nih. Memang jadi penyiar udah pernah. Nah, makanya dia harus jadi manajer kepala siaran. Jadi mengawasi output dari radio terutama menyangkut penyiaran, produk dan musik keseluruhan. Jadi bisa dia mengawasi masalah penyiaran, produksi, dan musik keseluruhan. Jadi file-file musik, MP3-nya kan putarnya pakai program MP3 umpama WinAmp. Program-program tertentu lah tergantung radio nanti penyiarnya bisa mengoperasikan yang apa. Nanti kan sudah disusun. Nah, WinAmp itu kan kalau nyanyinya sudah disusun kan dia tinggal berurutan kan? Berurutan. Nanti kalau umpamanya di antara lagu ke lagu yang lain kita mau kurangi bunyi musik, ya kita tinggal turunkan volume yang di mixing. Tahu mixing kan? Nah, jadi mixing itu ada banyak-banyak gitu, ha. Nah, banyak tombol-tombolnya itu bisa dinaik-naik turunkan itu. Nah, kalau kita mau ngomong, ya yang ini umpamanya yang nomor 3, ini volume mic dekat kita, naikkan. Nanti yang musik mana, turunkan. Umpamanya contoh nih, makanya kalian dengar di radio itu terkadang suara orang lebih dominan, musik kecil. Nah, itu di setelnya di sana. Nah, di sana bisa dinaik-naik turunkan. Nanti biasanya kalau penyiarnya sudah tidak ngomong lagi, biasanya yang musiknya dipulkan. Nah, kemudian soundnya tuh keluarnya harus bagus. Nah, ini tugasnya nih. Jadi tugas program manajer nih, kepala siaran ini. Jadi memberikan bimbingan kepada penyiar dan operator menyangkut format ngisi dan visi radionya. Kemudian mengawasi jalannya radio sehari-hari, mulai dari pemberitaan, musik pada program yang akan ditampilkan, bertanggung jawab terhadap kualitas, kuantitas, dan sumber daya, merencanakan menyusun format siaran, dan menyusun kegiatan off-air,
Nah, ini on air ada juga, off air ada juga ini. Nah, kalau yang off air ini sudah ada rekamannya, itu maksudnya. Paham? Kalau on air berarti langsung. Kalau kita mengundang narasumber, itu on air namanya. Langsung. Jadi sama dengan kalau di YouTube live streaming. Nah, kalau di radio namanya on air dan off air. Jadi menyusun kegiatan off air ini biasanya lagu-lagu yang sudah ada, sudah disusun. Jadi jam 12 ini lagunya, jam 12 ini siarannya. Jadi sudah disusun. Jadi kemudian menerima tugas lain yang diberikan atasan menyangkut media audio dan radio. Kemudian sekretaris atau administrasi radio. Juga di radio ini perlu juga sekretaris ya, mengerjakan, mengawasi semua keperluan administrasi secara umum. Ya, tahulah sekretaris. Jadi yang namanya sekretaris ya surat menyurat, keluar dan masuk. Kemudian memeriksa jadwal penyiar, bukti siar, data siar iklan, materi siar, dan lain-lain, materi tertulis. Nah, jadi kalau jadi sekretaris ini biasanya cewek ini, karena ini menyangkut administrasi. Kemudian keuangan. Jadi di radio juga perlu bagian Bendahara. keuangan. Nah, jadi untuk perencanaan keuangan, penyusunan pelaksanaan keuangan radio. Kalau tidak ada bagian keuangan nanti susah. Siapa yang mengatur uang masuk pengiklan, bayar iklan, ngantar duit, ditaruh aja sembarang, ya nggak dibukukan. Nah, itu nanti nggak jelas keluar masuknya kan. Taruh kita untung radio tuh kan itu tak jelas. Jadi perlu keuangan, bagian keuangan yang memang dirapikan, nah membukukan semua transaksi, laporan keuangan secara berkala. Nah, jadi ya namanya bagian keuangan yang ngurus keuangan. Kemudian bagian produksi radio ini, jadi penyusunan pengerjaan dan pengawasan bidang produksi seperti smash, jingle, spot iklan, recording, dan lain-lain. Jadi kalau ada rekam-rekam, inilah bagian produksi. Kadang ada yang harus direkam juga. Kemudian menyusun, melaksanakan, mengawasi pelaksanaan program off air, termasuk dalamnya live report untuk kelengkapan on air dan on air. Ini yang Bapak bilang tadi, berkoordinasi dengan manajer, berkoordinasi dengan penyiar, kemudian mempersiapkan skrip dan inventarisir bahan siar. Jadi skrip, topik, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Bapak maksud ini menyiapkan skrip ini, umpamanya ada juga radio yang sambil dia mutar lagu-lagu, dia memutar berita-berita, maksudnya membaca berita-berita sekilas. Kan juga sering kalian dengar gitu kan? Oh, Tips kesehatan dan sebagainya gitu Pak ya. Iya, bisa putar lagu lagi. Ini bagian produksi nih. Ini berita yang mau dibaca nih nanti diselang-seling lagu ini gitu. Jadi bersih penyiar menyusun skripnya, mempersiapkan skripnya. Kemudian penyiar. Nah, ini penyiar. Nah, penyiar ya bersama divisi lainnya yang namanya penyiar itu salah satu pekerjaan juga, mengkoordinir penyiar operator, menerima konsultasi penyiar. Jadi namanya penyiar itu ya kita dapat jadwal jam 8 umpamanya. Kita harus tepat waktu, jangan terlambat. Kemudian kalau memang kita mengkoordinir penyiar ya penyiar-penyiar yang suka kurang bagus dalam siaran, kualitas suara kurang bagus, kan kalau untuk jadi penyiar ya harus perlu suara khusus. Dan beda itu kalau penyiar dia itu kalau dia ngomong selamat pagi, nah, harus pandai dia kayak gitu, kayak RRI lah kalian dengar. Nah, termasuk kalau untuk lagu-lagu anak muda, memang seorang anak muda yang kocak. Jangan pula nanti siaran lagu-lagu Inggris yang jadi penyiarnya nggak pandai bahasa Inggris, nanti orang ketawa kan. Nanti Leo kita putar lagu Scorpion Always, nah katanya nanti kan pokok lagu Scorpion. Orang tua yang tak pandai bahasa Inggris, nanti orang kan nggak enak dengarnya. Jadi harus penyiar itu ya termasuk menjalin hubungan sama dengan pihak luar. Jadi penyiar ini juga harus berkomunikasi dengan pihak luar. Jadi mensosialisasikan presentasi format konsep radio kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Jadi penyiar ini juga diberi tugas untuk keluar ini. Jadi karena penyiar itu orangnya biasanya luwes, ya bisa saja mencari iklan di luar, itu biasa saja. Lalu redaktur musik. Jadi bertanggung jawab terhadap format musik. Nah, jadi setiap acara dibuatkan file lagu sekitar 60% dan sisanya pilih dari pilihan penyiar, umpamanya contoh nih.
Di masalah musik ini semua, mencari lagu-lagu yang lama untuk koleksi musik. Ini menyusun log buku, lagu-lagu. Pokoknya urusan musik lah ini. Kalau yang redaktur musik ini. Kemudian kalau redaktur berita sama, urusan berita. Jadi termasuk ini menilai kelayakan siaran pemberitaan. Jadi menyusun jadwalnya, peralatan siar langsung maupun siaran pandang mata. Atau siaran langsung itu maksudnya siaran yang kadang-kadang di lapangan ada juga. Siaran langsung radio itu sering juga dilakukan. Kemudian menyangkut koordinator gatekeeper atau penjaga gawang. Jadi radio itu harus ada penjaga gawangnya terhadap arus informasi telepon. Kring, kata orang telepon kan, harus ada satu itu penjaga gawangnya. Maksudnya mengatur jalur operator, koordinator operator. Jika siaran langsung, mengatur keluar masuknya berita siaran langsung, mengkoordinir pelaksanaan sesi hotspot. Pada sesi info lalin, berkoordinir informasi lalu lintas yang diperlukan. Jadi mengkoordinir siaran dalam melaksanakan jadwal, mencari pengganti jika penyiar berhalangan hadir, mengkoordinir absensi penyiar. Jadi yang namanya tukang jaga gawang ini ya absen, dia yang nyiapkan. Nah, ini kamu nyiar ya, nih absen teken. Nah, gitu. Jadi kalau kita sudah belajar manajemen redaksi radio, kita akan tahu tugas masing-masing. Kalau sebuah radio itu telah baik manajemennya, Bapak yakin iklan akan datang sendiri nanti itu. Programnya sudah bagus, manajemennya sudah rapi, otomatis pengiklan akan datang. Orang banyak mendengar kan, siarannya bagus nih. Jadi kalau otomatis orang mau beriklan, kalau memang banyak orang dengar ya berpengaruh ini radio ini. Nampaknya efektif nih beriklan di sini. Umpamanya lama-lama tuh kan produk-produk itu wow tuh masang iklan. Umpamanya rokok, umpamanya kan biarpun meski tidak boleh dalam bentuk vulgar, tapi musik-musiknya kan orang paham. Oh ini iklan Sampurna nih, umpamanya contoh. Atau produk-produk lain. Nah, ini sekarang yang terjadi, yang Bapak dengar rembesan siaran itu sampo Malaysia lah diiklankannya, didengar sama orang Rohil. Nanti barang Rohil, barang Malaysia itu nanti diseludupkan orang ke Malaysia kan, barang Malaysia itu diseludupkan orang ke Rohil. Oh iya ini barang sampo yang diiklankan di radio Malaysia kemarin. Jadi rugi kita. Jadi seperti itu. Jadi memang harus punya manajemen dalam pengelolaan radio. Kemudian harus ada bagian teknologi informasi. Jadi bagian IT radio ini sangat penting. Nah, kemudian karena di sini membuat database masalah lagu lalu lintas ini agak sulit juga nih database ini. Masukkan mentransfer lagu-lagu yang dibutuhkan, memeriksa peralatan komputer. Kalau ada yang rusak, nah ini bagian IT nih. Jadi marina tugas lain, atasan. Ini IT penting. Kemudian keunggulan radio dibandingkan media elektronik lainnya, proses operasionalnya lebih mudah. Jadi biaya operasionalnya juga lebih murah. Komunikasi melalui suara atau audio lebih mudah dibandingkan dengan melihat visual atau mendengarkan. Jadi komunikasi personal yang dapat menciptakan keakraban antara radio dan pendengar. Jadi makanya ada pilihan pendengar. Waktu kita tinggal 1 menit ya, karena yang ini kita sambung join lagi nanti Bapak buat jadwal baru ya. Ya. Ini udah mau habis 1 menit lagi. Kemudian menciptakan Oke, Pak. theater of mind. Ya, Pak. Kita tambah satu atau 2 lagi nanti ya. Ini udah mau habis nih. Masalah radio aja udah banyak habis nih. Kemudian bersifat. Iya, Pak. Nah, ini sarana indera. Nah, kemudian gratis. Inilah yang menjadi keunggulan radio. Ada yang bisa ditanyakan di list di bawah 1 menit, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ini mau habis waktu kita lagi? Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya? Tidak ya. Ada yang berniat mendirikan radio? Karena menitnya mau selesai, Pak. Nanti di pertemuan kedua baru ada pertanyaan, Pak. Oke gitu. Jadi iya. kita Sepakat. nanti lah ya. Ya, jadi kalau kalian tuh ya